Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran. Wafiqna لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini di Masjid Nurul Iman ini dalam kajian tafsir Al-Quran kita masih membahas dan melanjutkan pembahasan seputar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Pagi hari ini kita akan memulai dari ayat 5 dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, Bapak Ibu sekalian, itu arti dari Al-Anfal itu kan harta rampasan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau kita baca ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Anfal ini, pembahasannya ya, apalagi di awal surat Al-Anfal ini pembahasannya ya seputar peperangan, ya, harta rampasan. Ya, kita sudah membahas bagaimana harta rampasan semestinya itu dibagi dalam ajaran agama Islam. Ya, pada pertemuan yang lalu, kalau kita baca ayat 5 dan ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Anfal, Bapak Ibu sekalian, dalam sejarahnya memang peperangan pertama dari sekian banyak peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang pertama itu adalah Perang Badar. Peperangan pertama yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan kalangan kaum musyrikin Mekkah ini pertama kali terjadi. Dan yang terjadi adalah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Mekkah. Itu peperangan yang terjadi di antara mereka, itu kita kenal dengan perang Badar. Ya, kalau kita baca sejarah Islam, ya, itu ya perang Badar adalah peperangan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, perang Badar itu peperangan yang memang diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita baca ayat 5 dan ayat-ayat berikutnya, memang ayat 5 dan ayat berikutnya dalam surat Al-Anfal ini, ayat-ayat ini mengabadikan peperangan Badar tersebut. Ya. Perang Badar itu bukan saja peperangan yang pertama yang terjadi. Tetapi dalam sejarahnya perang Badar itu, Bapak Ibu sekalian, peperangan yang sejatinya itu terjadi juga tanpa sengaja. Itu juga harus kita pahami. Ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala tentunya ya zat yang Maha tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk keluar berperang dalam perang Badar ini tanpa sengaja. Karena bisa jadi kalau peperangan ini memang disengaja,
itu tidak terjadi itu yang namanya perang Badar. Karena kita tahu jumlah kaum muslimin pada saat itu masih sedikit sekali. Peralatan perang yang dimiliki oleh kaum muslimin juga masih sangat terbatas sekali. Harus menghadapi kaum musyrikin yang jumlah mereka itu jauh berlipat, jauh lebih banyak. Alat peperangan yang mereka miliki juga jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu mereka meninggalkan kampung halamannya di kota Mekah. Mereka berhijrah ke kota Madinah. Tidak banyak yang bisa mereka bawa dalam perjalanan hijrah mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan ya harta benda mereka. Mereka berharap belas kasih kalangan Ansor. Ya, siapa itu Ansor? Mereka orang-orang yang beriman yang tinggal di kota Madinah yang membantu orang-orang muhajirin. Muhajirin ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja ini perang Badar ini memang harus terjadi. Walaupun jumlah kaum muslimin ini sangat sedikit. Walaupun persenjataan yang mereka miliki ini sangat terbatas. Karena Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan kuasanya atas kaum muslimin. Bahwasanya jumlah sedikit dan peralatan perang yang terbatas tidak menghalangi mereka untuk bisa mengalahkan kaum musyrikin yang jumlahnya itu jauh lebih banyak dan peralatan yang mereka miliki jauh lebih lengkap. Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, dengan kuasanya sangat mudah sekali kelompok kecil untuk Allah Subhanahu wa taala menangkan atas kelompok besar. Nah, ini sebenarnya ya kan itu kan. Ya, jadi ini memang ya, tapi manusiawi Bapak Ibu sekalian, ada ketidaksenangan, ada ketidaksukaan dalam diri sekelompok kecil sahabat Rasulullah SAW berkaitan dengan perintah untuk keluar berperang dalam perang Badar ini. Nah, ini manusiawi Bapak Ibu sekalian. Gimana ya Rasul, jumlah kita ini sedikit. Gimana kita harus menghadapi kaum musyrikin yang jumlah mereka ini banyak. Gimana ya Rasul, ini kenapa ini? Apa artinya kok kesannya ini kok mendadak peperangan ini? Ya. Kalau saja memang kita berniat untuk memerangi pasukan kaum musyrikin, semestinya ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Oh, kalau persiapan malah nggak jadi perang nantinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini apa? Kisah yang melatar belakangi terjadinya perang Badar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu diabadikan dalam Al-Quran kalau kita membaca ayat 5 dalam surat Al-Anfal ini dan ayat-ayat berikutnya. Makanya ya, kalau kita berada di bulan Maulid seperti sekarang ini ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita berada di bulan Maulid seperti sekarang ini, ya, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini patut bersyukur kepada baginda Nabi dan kepada para sahabat beliau. Karena baginda Nabi dan para sahabat beliau bagaimana mereka dengan gigihnya ya mempertahankan itu agama Islam untuk bisa tetap ada di muka bumi ini. Bagaimana mereka dengan gigihnya ya Bapak Ibu sekalian ya mempertahankan ajaran agama Islam ini dan menyebarkan ajaran agama Islam ini di muka bumi ini ya, walaupun itu harus dilakukan melalui peperangan demi peperangan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sampai kemudian Islam ini masuk ke negara Indonesia dan kita termasuk alhamdulillah mudah-mudahan
orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam itu. Bapak Ibu sekalian. Jadi ya jasa Nabi Muhammad SAW, jasa para sahabat itu sangat luar biasa sekali sehingga Islam kemudian menyebar sampai ke Indonesia dari Jazirah Arab sana, Bapak Ibu sekalian. Terlepas dari memang ada sekelompok sahabat ya ketika mereka merespon ya dengan ya sedikit keberatan. Sebutlah merespon perintah Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah SAW dapatkan perintah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya kaum muslimin ke satu tempat yang dikenal dengan Badar. Dan itu kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada timbul misalnya keengganan, ketidaksukaan. Sebagian dari sahabat Rasul kita harus bisa memakluminya. Ini adalah bagian dari ya aspek-aspek manusiawi yang melekat dalam diri seorang manusia. Jumlah mereka sedikit. Ya, alat persenjataan mereka juga terbatas. Mereka menghadapi peperangan ini juga tanpa persiapan yang matang. Kemudian ada timbul rasa ketakutan, kekhawatiran dalam diri mereka. Kalau mereka ini akan menjadi ya korban dalam peperangan itu. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Ada sebagian dari sahabat Rasulullah SAW yang bersikap seperti ini. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, jangan gara-gara ini kemudian kita mempertanyakan kredibilitas sahabat Rasulullah SAW. Gimana? Ternyata Islamnya sahabat ini ternyata setengah-setengah. Jangan. Mungkin kalau kita dalam posisi mereka juga, jangan-jangan ya bukan hanya keberatan untuk berperang, jangan-jangan kita lari dari peperangan. Kalau kita dalam posisi mereka, Makanya terlepas dari ya kan ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya itu, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita untuk jangan sekali-kali menghina para sahabat Rasulullah SAW. La tasubbu ashabi, kata baginda Rasul. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Itu sampai Rasulullah SAW katakan itu, dan untuk mempertegas itu sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya tersebut Rasulullah sampaikan 3 kali berturut-turut. Ya kayak kita kan kalau mau menegaskan sesuatu kan nggak cukup sekali perintah, ya kan Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakannya itu. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Ya. Ada lagi itu kan hadis khairul quruni qarni, kata baginda Rasulullah SAW. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Kalau kita mau menimbang keimanan dan ketakwaan umat Nabi Muhammad SAW antara mereka yang hidup sezaman dengan Nabi dari kalangan para sahabat dengan mereka-mereka yang akan hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kita merujuk apa yang disabdakan oleh baginda Rasul di atas khairul quruni qarni, tetap saja ya keimanan dan ketakwaan para sahabat Rasul itu melebihi keimanan dan ketakwaan kita umat Nabi Muhammad SAW yang datang setelah mereka. Makanya kan kita sering ya kan ketika bersolawat kepada baginda Rasul, itu juga kita tujukan kepada para sahabat-sahabat beliau. Di samping kepada para keluarga beliau.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Itu kan ya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang dalam sejarahnya itu untuk mempertahankan Islam, mereka harus lalui, mereka harus perjuangkan itu melalui peperangan demi peperangan, Bapak Ibu sekalian. Nah kita alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ya, lahir mudah-mudahan dalam kondisi sudah mendapatkan hidayah Islam ini. Ya, tidak ada kita ini diperangi, tidak ada kita ini kemudian dibatasi hanya karena kita ini mau menjalankan ajaran agama yang kita yakini, Bapak Ibu sekalian. Tidak seperti halnya Rasulullah, tidak seperti halnya para sahabat dulu. Mereka ketika mau mempertahankan keyakinan mereka menyembah Allah dan mengimani Rasulullah, mereka harus diusir dari tanah kelahiran mereka. Mereka harus meninggalkan harta benda yang mereka miliki. Ketika mereka meninggalkan kampung halamannya, ketika mereka meninggalkan harta benda, itu pun ya penuh dengan seperti ancaman ketika mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka. Terbukti ada sejumlah sahabat Rasul yang tidak selamat ketika mereka mau meninggalkan kampung halaman mereka. Dibunuh oleh kaum musyrikin Mekah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ungkapan rasa syukur kita ya atas nikmat ini, nikmat iman. Alhamdulillah, keberimanan kita ini kita rasakan dengan penuh keamanan. Tanpa harus kita berperang, tanpa harus kita mempertahankan keimanan ini dengan fisik-fisik kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita syukuri nikmat-nikmat ini ya tentunya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Ya dengan menjalankan perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita ini mempertahankan saja, ya, mempertahankan, ya, kemudian ya menjalankan apa yang itu diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ayat 5 dalam surat Al-Anfal. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu ya Muhammad dari tempatmu, dari rumahmu ya Muhammad dengan penuh kebenaran. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan sesungguhnya sekelompok dari orang-orang yang beriman, mereka tidak suka dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada kaum muslimin agar supaya mereka keluar dari rumah mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca ayat 5 ini, ya, keluarnya Rasulullah dan kaum muslimin, sebutlah dalam perang Badar seperti yang diabadikan pada ayat ini bukan karena ketamakan mereka untuk mendapatkan harta rampasan. Nah, bukan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mau membinasakan itu kebatilan. Dan itu dilakukan walaupun harus melalui peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan itu. Fariqon minal mu'minin, sekelompok orang-orang yang beriman. Mereka memang tidak suka, ada. Keberatan memang ada. Tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumi itu, memahami itu. Ya, itu adalah sisi-sisi manusiawi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyebut mereka itu dengan sebutan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ada dari orang-orang yang beriman. Artinya apa?
ketidaksukaan, keberatan mereka itu, kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu sekalian, tidaklah mengeluarkan mereka itu dari keimanan mereka. Ya, makanya kita ini ya, syukuri ini kondisi damai ini. Jangan kemudian gara-gara kondisi damai kemudian kita berperang, memerangi saudara-saudara kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara seiman apalagi untuk diperangi. Saudara tidak seiman, selama mereka ini hidup damai dengan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak mengusir kita, tidak menghalangi kita dari beribadah, tidak ada juga alasan bagi kita itu untuk memerangi mereka. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu untuk mereka keluar berperang? Karena apa? Kebebasan keberagamaan mereka itu dirampas oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya itu untuk keluar di medan peperangan. Apalagi dalam kasus kaum musyrikin Mekah. Ya, kaum musyrikin Mekah itu mereka, ya Bapak Ibu sekalian, sudah mengusir Rasulullah dan para sahabat. Mereka sudah berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Bahkan sejumlah sahabat itu mati terbunuh di tangan kaum musyrikin Mekah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka ini cukup alasan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan bahwasanya agama yang disampaikan oleh utusannya yang bernama Muhammad itu adalah agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini turun tangan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin untuk mendapatkan kemenangan dari kalangan kaum musyrikin. Maka dalam perang Badar itu walaupun jumlahnya itu jauh lebih sedikit, tetapi Allah beri kemenangan kepada kaum muslimin. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan perang Badar ini Allah akan memperlihatkan kebenaran kepada kaum muslimin. Bahwasanya Allah membersamai mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka setelah sekian tahun mereka tertindas dari kalangan kaum musyrikin Mekah. Makanya kalau kita baca sejarahnya perang Badar itu ya Bapak Ibu sekalian, ya ini juga memang nanti bisa kita baca pada ayat-ayat dalam surat Al-Anfal ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kirim pasukan itu dari kalangan malaikat yang tidak terlihat dan tidak tampak oleh kasat mata musuh, bahkan oleh pasukan kaum muslimin sekalipun. Tahu-tahu ada leher kaum musyrikin yang tahu-tahu tidak terkena pedang pasukan kaum muslimin ternyata putus. Sekalian, ya kan? Itu dalam banyak riwayat itu seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, apalagi mereka orang-orang yang selama ini tertindas, terdolim. Ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Saya bacakan tafsirannya. Kama akhrajaka rabbuka bil haqqi ala kurhin min fariqin minal mu'minin. Nah, sebagaimana Tuhanmu ya Muhammad mengeluarkanmu artinya apa? Memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari rumahnya. Perintah ini memang ada kurhin bin fariqin minal mu'minin. Sebagian, ya tidak semuanya. Ya. Sebagian dari kalangan orang-orang yang beriman memang tidak menyukai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk keluar berperang di medan peperangan pada saat itu. Ya. Kadzalika yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal semacam ini, mereka juga mendebatmu ya Muhammad berkaitan dengan kebenaran setelah kebenaran itu jelas.
Wal haqqul ladzi kanu yujadilunaka fihi nabi, kebenaran di mana mereka yang mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dama tabayyanuhu huwal qitalu. Setelah jelas itu kebenaran itu adalah berkaitan dengan perintah untuk berperang di medan peperangan. Dan medan peperangan yang dimaksud peperangan di medan peperangan yang dimaksud pada ayat ini adalah perang Badar. Ini peperangan yang pertama. Ya tentunya para sahabat juga mereka karena ini peperangan yang pertama, ketika timbul ada semacam keberatan, itu ya kita bisa pahami Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah peperangan yang pertama. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Yujadilunaka ya Muhammad, mereka sekelompok sahabat itu mereka mempertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil khuruj lil qital, berkaitan dengan perintah untuk keluar berperang ini. Ya. Wa kana jidaluhum huwa qauluhum, apa yang diperdebatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipertanyakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana khurujuna illa lil'ir walau arafna lasta'dadna lil qital. Karena begini. Jadi ada informasi bahwasannya ada satu kafilah dagang kaum Quraisy yang ini mereka mereka ini ya dalam perjalanan pulang dari negeri Syam ke negeri Mekah. Itu kan ceritanya seperti itu. Ya. Rencana awalnya keluarnya kaum muslimin ini adalah untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy Mekah ini. Karena dimungkinkan mereka untuk menghadang kafilah dagang ini dalam perjalanan pulang dari negeri Syam ke kota Mekah. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah itu kan melakukan perjalanan berdagang. Kalau musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Kalau musim panas, mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ada ayatnya kan, li'ilafi Quraisyin. Ya kan, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim, perjalanan mereka. Ya, perjalanan yang dimaksud itu adalah perjalanan untuk berniaga, berdagang. Ya, bukan untuk jalan-jalan, bukan. Ya kan? Ya. Rihlatash syita'i was-sayf, baik itu di musim dingin maupun di musim panas. Di musim dingin itu tujuan mereka itu mana? Yaman. Tapi kalau di musim panas, tujuan mereka itu negeri Syam. Karena orang Mekah itu kan, negeri mereka itu kan tandus Bapak Ibu sekalian. Mereka nggak bisa berkebun, itu nggak kayak kita. Kita bisa berkebun, kita bisa bertani, ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah mereka nggak ada itu tanah yang bisa mereka alih fungsikan untuk tempat bercocok tanam, itu nggak ada. Jadi mereka itu mata pencariannya ya berdagang itulah. Ya. Jadi ada informasi bahwasanya sekelompok kafilah, ya kafilah berdagang kaum musyrikin Mekah ini, penduduk kota Mekah, mereka yang mengusir Nabi, mereka yang selama ini artinya berupaya untuk membunuh Nabi dan para sahabat. Mereka ini pulang dari Syam menuju ke kota Mekah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat itu mau mencegat mereka itu. Ya, jadi yang pertama kali diniatkan itu para sahabat keluar itu untuk mencegat kafilah dagang itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kafilah dagang itu kan memang dia keluar tidak untuk berperang. Artinya kalaupun bawa senjata ya ala kadarnya saja. Bukan untuk berperang, tapi mungkin untuk kalau di tengah jalan ada kayak kita ini kan mungkin ada yang begal, ada apa, tapi tidak untuk berperang. Ya kan?
Di samping itu karena ini adalah kafilah dagang, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam bayangan kaum muslimin saat itu ada banyak barang yang mereka bawa dan bisa untuk kemudian diambil. Ya. Kok apa artinya boleh melakukan itu, ya kan? Karena memang mereka kaum musyrikin mengusir Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka yang menguasai harta benda. Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang ditinggalkan karena mereka melakukan hijrah. Dan kaum muslimin memang membutuhkan itu. Ya kan? Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi para sahabat ini ya keluar sebenarnya niatan awalnya ini adalah untuk menghadang kafilah dagang. Tetapi kemudian ternyata ya kafilah dagang ini ya ceritanya itu mereka ya berhasil. Ya. Berhasil artinya apa? Tidak jadi dicegat oleh kaum muslimin ya. Tersebar informasi ya, di kota Mekah bahwasanya kafilah dagang mereka ini akan dicegat oleh kaum muslimin. Kemudian sejumlah orang Mekah ini keluar dengan membawa senjata. Mereka mau memerangi Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian tidak ada pilihan. Dan ini adalah atas perintah Allah. Memang ini sudah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah kan tahu apa yang akan terjadi kan. Jadi di awal mereka ya sepertinya ini yang mau mereka hadapi itu adalah kafilah dagang sehingga kemudian mereka mau keluar. Kemudian di tengah jalan ternyata opsi kedua yang harus dihadapi oleh kaum muslimin, mereka bukannya menghadapi kafilah dagang, tetapi yang mereka hadapi adalah pasukan perang dari kalangan kaum musyrikin Mekah. Dari Mekah, mereka datang dari Mekah, ya kan? Yang tujuan mereka itu adalah untuk melindungi kafilah dagang mereka. Maka terjadilah itu kemudian yang kita kenal dengan perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi bukan tanpa kesengajaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi makanya kaum muslimin ini kaget. Ya Rasul, bukannya kita ini keluar mau menghadang kafilah dagang. Kenapa harus kita hadapi ini pasukan perang dari kalangan kaum musyrikin Mekah ini? Nah, alasan itulah kenapa kemudian ada keberatan dalam sejumlah sahabat Rasulullah SAW ketika mereka ini harus menghadapi pasukan perang kaum musyrikin. Nah, itu. Dan cerita itu Bapak Ibu sekalian itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Ya, terus kenapa mereka ini mendebat Rasulullah, mempertanyakan Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat ini ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun di ayat 6. Keluarnya mereka untuk menghadapi pasukan perang kaum musyrikin dalam perang Badar itu ya dalam hemat mereka seakan-akan mereka ini dihalau kepada kematian mereka. Dan mereka melihat kematian itu di hadapan mereka. Karena ya hitung-hitungan secara kekuatan jauh Bapak Ibu sekalian. Hitung-hitungan secara jumlah pun jauh. Jumlah mereka kaum muslimin ini di bawah jumlah kaum musyrikin. Makanya ini ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Tetapi kematian itu kan itu milik Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya, walaupun mereka itu dalam jumlah yang sedikit. Itu sebenarnya bukan hanya itu Allah perlihatkan kepada para sahabat Rasulullah SAW, tetapi umat Nabi yang terdahulu juga itu pernah terjadi seperti itu. Kalau kita membaca kisah Tolut, Jalut itu Bapak Ibu sekalian,
Nabi Dawud alaihi salam harus menghadapi ya pasukan yang mereka secara jumlah dan kekuatannya itu besar-besar. Ya. Tetapi lagi-lagi bantuan Allah Subhanahu wa taala, nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa mengalahkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ini juga bisa kita pahami sebagai perwujudan dari janji Allah, intan surullah yansurkum, itu kalau kita baca ayat dalam Al-Quran. Kalau kalian menolong Allah itu bukan berarti Allah itu butuh dengan pertolongan kita. Karena Allah itu Al-Aziz, Zat yang maha perkasa, tidak mungkin terkalahkan. Kalau Allah pun dengan sendirinya harus menghadapi semua makhluknya ini, tidak juga mungkin terkalahkan. Ya kan? Tapi kalau kalian menolong Allah itu dalam artian ya ngidup-ngidupin agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian mereka menghidup-hidupi Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, merawat Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melestarikan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk nyata dari mereka menolong Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, intan surullah yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Pertolongan Allah itu sangat jelas sekali Allah wujudkan, perlihatkan dalam perang Badar. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Artinya apa? Yakrahunal qital, mereka sekelompok sahabat itu tidak menginginkan peperangan. Karahata man yunsaqu ilal mauti wa huwa yushahidu asbab. Sebagaimana tidak senangnya orang yang dia dihalau untuk menghadapi kematian dan dia tahu sebab-sebab kematian itu memang sudah ada di hadapan mereka. Ya. Wadzalika liqillati adadihim wa adami ta'ahhubihim. Ya, sebab kematian itu mereka sadari karena jumlah mereka sedikit, harus menghadapi jumlah yang banyak. Mereka ini harus menghadapi kaum musyrikin yang biasa mereka ini berperang, ya kan, dan mempersiapkan diri untuk keluar untuk berperang, untuk memerangi kaum muslimin, sedangkan tidak ada persiapan kaum muslimin untuk menghadapi mereka. Wa fihi ima ila anna mujadalatum innama kanat li farti fazahim wa rabihim. Ya, tentunya karena mereka ini mendebat Rasul, mempertanyakan Rasulullah karena rasa takut yang luar biasa yang ada dalam diri mereka. Tapi lagi-lagi kami katakan, ya, jangan menyalahkan para sahabat Rasul karena ini adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Kalau kita dalam posisi mereka, mungkin bukan hanya mendebat, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua kelompok, bahwasanya salah satu itu diperuntukkan untuk kalian. Nah, tadi itu penjelasannya. Dua kelompok yang dimaksud, ya, satu kaum musyrikin, mereka yang dari kalangan kafilah dagang itu, dan sebenarnya kalau boleh memilih, kaum muslimin lebih memilih untuk menghadapi ini. Ya kan? Ya, jumlahnya sedikit, ya kan? Apa artinya, mungkin mereka juga tidak banyak persenjataan yang mereka bawa, tetapi ya barang dagangan yang mereka bawa itu banyak karena mereka memang dalam perjalanan pulang dari berdagang. Kalaupun harta rampasan yang bisa didapat dari mereka tentunya banyak yang bisa diharapkan. Ya kan? Dibandingkan dengan mereka harus menghadapi kaum musyrikin yang memang mereka berangkat dari kota Mekah dengan sengaja mau keluar untuk berperang. Ya. Uzkuru hina wa'adakumullah. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kalian, ya ashab Muhammad, wahai para sahabat Muhammad, ihdal fariqaini, salah satu dari dua kelompok, annaha lakum ghanima imma al-'ir awin nafir. Al-'ir itu ya kafilah dagang. Tapi kalau an-nafir itu pasukan berperang.
Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum, dan kalian menginginkan yang tidak bersenjata itu diperuntukkan untuk kalian. Maksudnya itu kafilah dagang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan lain. Bapak Ibu sekalian. Bukan mereka yang kalian hadapi, tetapi yang akan kalian hadapi itu adalah pasukan berperang dari kalangan kaum musyrik. Tuhibbuna an talqu taifata allati la silaha laha. Nah, kalian menginginkan untuk menghadapi kelompok yang tidak bersenjata. Wa yal'ir, kafilah dagang. Ya. Li'annaha kanat muhammilatan bi tijarati Quraisy, karena mereka membawa ya barang dagangan orang-orang Quraisy. Ya. Qala al-mufassirun, ini kalau penjelasannya ini begini Bapak Ibu sekalian. Ruwiya anna 'ir Quraisyin aqbalat minasyam. Ya, jadi kafilah dagang Quraisy ini ya pulang dari perjalanan berdagang dari negeri Syam. Wa fiha tijaratu 'azimah. Tentunya ada banyak barang dagangan yang dibawa. Ya. Biri'azati Abi Sufyan, yang mengepalai kafilah dagang itu tokoh kota Mekah besar yang bernama Abu Sufyan itu. Wa nazala Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad. Jibril ya turun ya menyampaikan kepada Nabi Muhammad, inna wa wa'adakum ihda ta'ifatain, imma al-'ir wa imma Quraisy. Allah menjanjikan untuk kalian ya salah satu dari dua kelompok. Antara kelompok kafilah dagang atau pasukan berperang dari kalangan kaum musyrikin. Fastasyara Rasul ashabahu faqtar al-'air. Ya Rasulullah SAW ya minta masukan dari para sahabat. Ya tentunya kalau para sahabat suruh ngasih masukan, suruh memilih, ya mereka memilih ya pasukan bukan apa artinya kafilah dagang ini, ya kan? Ya, li khiffatil harbi wa kasratil ghanimah, karena ini tidak memberatkan untuk memerangi kafilah dagang. Gambaran mereka, harta rampasan yang bisa didapat kalaupun menang, itu kan banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Falamma kharaju, maka ketika mereka di awal itu sudah keluar, ya, untuk menghadang kafilah dagang, falamma kharaju, ya, falamma kharaju balagal khabar, nanti dulu. Falamma kharaju balagal khabar ahla Makkah fanada Abu Jahal. Jadi ketika mereka keluar, ya sudah mau menghadang kafilah dagang, ternyata informasi keluarnya Rasulullah dan para sahabat untuk menghadang kafilah dagang ini sampai juga ke kota Mekah. Ya, maka Abu Jahal itu ya tokoh ya penduduk kota Mekah. Fanada Abu Jahal, ya ahla Makkah, an-najah an-najah. Wahai penduduk kota Mekah. Ya, kalau kita naik pesawat itu kan ada kan to escape itu artinya selamatkan. Maksudnya itu selamatkan itu kafilah dagang orang-orang Quraisy Mekah itu yang katanya mau dihadang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Ya, karena berita itu, Abu Jahal kemudian dia memprovokasi penduduk kota Mekah untuk mempersiapkan diri dalam sebuah pasukan perang ya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ahla Makkah an-najah irukum amwalukum in asabaha Muhammad falan tuflihu ba'da abadan. Itu kafilah dagang ya, itu adalah harta kalian. Kalau sampai Muhammad mengambil ini, harta yang dibawa oleh kafilah dagang ini, sudahlah, kalian selamanya ini tidak akan beruntung. Jadi provokasi yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada penduduk kota Mekah. Ya. Karena provokasi ini, ya kan, ya, kharajal musyrikun ala kulli sa'bin wa dalul wa ma'ahum Abu Jahal hatta wasalu Badran. Mereka keluar. Sampai kemudian di satu tempat yang dinamakan dengan Badar. Wa najatil kafilah. Kafilah dagang pun selamat. Nah, ini ceritanya ini kan, ya. Fa akhbara Rasul ashabahu. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat berkaitan dengan kita ini tidak mungkin lagi ini
menghadang kafilah dagang karena ternyata mereka sudah berlalu dari kita. Ya. Wa qala lahum innal 'ir qad madat ala sahilil bahr. Wa hadha Abu Jahl qad akbar. Ya. Jadi apa yang kita hadapi sekarang bukan lagi kelompok kafilah dagang itu, tetapi Abu Jahal dengan pasukan berperangnya. Nah, yang kita hadapin ini. Ya. Faqalu ya Rasulullah, alaika bil'ir wa da'il adu. Jadi ada sekelompok sahabat, tujuan kita ini kan untuk menghadapi kafilah dagang. Ya kan? Ya sudahlah. Ya, karena kafilah dagangnya itu sudah berlalu, musuh ini udah kita tinggalin aja. Nggak usah berperang. Ada sekelompok sahabat yang menyampaikan itu kepada baginda Rasul. Ya. Faghadiba Rasulullah. Rasulullah pun ya kan gitu kan ya marah. Ya, artinya tidak setuju dengan pernyataan sahabat tersebut. Faqama Sa'ad bin Ubadah, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, faqala imdi bina lima syi'ta fa inna muttabi'uk. Ya Rasulullah, ini seorang sahabat yang sangat setia yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sudahlah Rasul, perintahkan kami, apapun yang engkau perintahkan, kami akan ikuti engkau ya Rasulullah. Nah, itu ya. Wa qama Sa'ad bin Mu'ad, ada sahabat lain yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Lau khatta binal bahra lakhadnahu ma'aka fasir bina ala barakatillah. Kalaupun kamu menyuruh kita ini untuk menyeberangi lautan, kami akan ikuti ya Rasulullah. Sudahlah, ya. Mari kita berjalan ala barakatillah dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun karena support dan dukungan dari beberapa sahabat tadi, Rasulullah pun senang kemudian berkata kepada para sahabatnya, siru ala barakatillah wa abshiru fa inna Allaha qad wa'adani ihdat ta'ifataini. Sudahlah. Mari kita berjalan atas keberkahan Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikanku akan mendapatkan kemenangan, keuntungan ya dari salah satu dari dua kelompok itu. Artinya apa? Kalau kita tidak jadi mendapatkan keuntungan dari kafilah dagang, maka Allah sudah menjanjikan kepadaku kita akan mendapatkan keuntungan dan kemenangan dari satu kelompok yang lain, dalam hal ini adalah pasukan kaum musyrikin. Artinya apa? Sudah pasti kita ini menang karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan itu untuk kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu sebenarnya kalau kita baca riwayat itu, itulah kisah yang melatar belakangi peperangan yang pertama terjadi ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita kenal dengan perang Badar. Dan memang dalam perang Badar itu luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kuasanya. Ya, sejumlah tawanan itu didapat oleh kaum muslimin. Sejumlah harta rampasan itu pun didapat oleh kaum muslimin. Maka kemudian turun itu surat Al-Anfal itu karena ini bagaimana ini harta rampasan yang banyak ini untuk dibagi. Karena ini peperangan pertama dan ini harta rampasan yang pertama yang didapat oleh kaum muslimin. Terus mana ini? Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi. Nah, karena Allah menginginkan untuk apa? Membenarkan kebenaran itu melalui firman-firmannya, perintahnya. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Ya, membinasakan atau memupus ya orang-orang kafir, ya, membinasakan mereka. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila, agar supaya kebenaran itu ya muncul dan kebatilan itu sirna. Walau karihal mujrimun, walaupun ini tidak disenangi oleh mereka orang-orang mujrim, orang-orang yang sering berbuat dosa, yang dimaksud adalah musuh-musuh Allah dalam hal ini adalah orang-orang musyrik. Nah, ini ya.
Tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat ini lagi-lagi ya tadi ayat yang intan surboha yang surkum Allah Subhanahu wa taala buktikan di antaranya itu adalah dalam perang Badar dan dalam banyak peperangan-peperangan yang lain ya. Mudah-mudahan kita selalu ya artinya komitmen dalam beragama ini Bapak Ibu sekalian selalu menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya. Mudah-mudahan ya dengan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahannya kepada kita dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian ya gambarannya kalau kita membaca ayat 5 sampai dengan ayat berapa tadi? Ayat 8 ya dalam surat Al-Anfal. Saya persilahkan mungkin ya kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi juga Pak Hadi bilang sampai jam berapa tadi? 6 kurang seperempat ya. Ini udah lebih lagi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian.